Oke, selamat sore, kita jumpa kembali sahabat Merkuri, apa kabar? Inilah Rumah Inspirasi, saya Aldi Susanto, tuan rumah di Rumah Inspirasi, dan senang sekali sore hari ini saya bisa bersama anak muda usianya masih 30-an dan sukses ya. Itulah kenapa Rumah Inspirasi kita hari ini judulnya adalah memulai bisnis dari hobi. Sebuah hobi yang kemudian membuat sebut saja nama lengkapnya adalah Tatak Bintara Yuda, yang kemudian sukses berjualan gitar, tapi bukan sembarang gitar ini ya, tapi gitar yang eksklusif begitu ya. Dan beliau ini menjadi CEO dari Luna Guitar Works. Nah, seperti apa Luna Guitar Works? Bagaimana kemudian kiprah beliau? Kita punya waktu 1 kali 60 menit untuk membahasnya, dan silakan untuk menontonnya juga nanti di akun YouTube-nya Merkuri, Radio Merkuri 96. Silakan untuk Anda like, komen, subscribe, dan juga share supaya makin banyak orang yang terinspirasi dengan Rumah Inspirasinya Merkuri. Ya, Mas Tatak, apa kabar? Selamat sore. Sore, Mas. Ya, mungkin lebih mendekat ke mikrofon ya, karena mikrofon kami ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nyaman ya. Oke. Sangat nyaman, Mas. Alhamdulillah. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Senang saya bersama Anda karena ini sesuatu yang harusnya lebih banyak ya, prestasi-prestasi seperti Mas Tatak ini yang kemudian mendapatkan porsi cukup untuk terpublikasikan supaya menjadi inspirasi begitu ya. Dan sesuatu yang menarik itu kan karena hobinya, apakah hobi untuk apakah kemudian menekuni bisnis bikin gitar, tapi ini bukan sembarang gitar ya, ini gitar yang eksklusif, gitar yang tadi pembicaraan offer kita, gitar yang bisa dihargai sampai 3.000 US dollar, gitu ya. Nah, awalnya seperti apa? Apakah memang Mas Tatak seorang penikmat musik, seorang pemain musik atau apa begitu? Cerita dong. Awalnya dulu seperti apa? Awalnya karena saya juga memang kolektor gitar, kemudian saya juga musisi, gitaris juga, Pak. Jadi, punya grup band waktu itu? ya punya grup band saya, industri. Dulu hampir kalau nembus itu saya mungkin satu manajemen sama Noah. Dulu mungkin sama teman-teman Masif, tapi kita belum rezekinya waktu itu di industri. Diawali dari mana? Surabaya? Anda lahir di mana, Mas Tatak? Saya di Jakarta. Saya di Jakarta. Kemudian beriring waktu, saya pikir saya gitaris, kemudian saya membuat meng-create apa yang bisa dijadikan kebanggaan buat Indonesia. Saya pikir itu. Tahun berapa itu? Luna itu berdiri tahun 2016 Februari. Tapi R&D-nya, research and development-nya itu lama mungkin. Lebih lama ya? Sangat lebih lama karena proses ketika saya menjadi gitaris itu, Pak. Itu gitaris, kemudian ketemu mencari pengrajin gitar, luthier istilahnya kalau disebutnya. Apa? Luthier. Nah, itu luthier pengrajin gitar. Itu bertahun-tahun gitu loh. Ya, lebih dari 5 tahun prosesnya. Lebih dari 5 tahun? Iya, 5 tahun, artinya kita mencari. Berarti kalau ditarik mundur pada 2011 lah ya, sudah mulai kepikiran untuk, wah ini kalau saya bisa bikin gitar yang 2010 ya kan, kalau maybe, 2010, 2011 begitu ya. Oke, ketika itu kurangin aja usianya masih 20-an ya? Waktu itu ya. Sekarang enggak. Iya. Artinya ketika baru memulai sudah kepikiran untuk bukan hanya menjadi pemusik dan juga penikmat. Karena dulu saya sempat menjual brand sebut saja seperti Fender, Ibanez, Musikman itu. Saya sebagai reseller kan gitu. Jadi menjual used gitar second dan segala macam. Dan kemudian saya pada titik di mana tidak ada pride-nya di situ. Tidak, we don't have a value. Saya harus meng-create hanya dapat value. Profit saja begitu ya. Dan saya merasa gusar ini produk Indonesia lokal pada saat itu kok gini-gini aja gitu loh. Tidak ada yang tight ataupun nonjok, istilahnya tidak ada yang benar-benar presisi dan segala macam. Di situ saya sudah mulai berpikir kita sebagai anak bangsa harus membuat brand atau produk yang mana ini produk terbaik anak bangsa.
Ya. Jadi boleh dibilang bahwa idenya ini berasal dari sebuah apa ya, sebuah kegusaran, keresahan gitu ya. keresahan. Dan kepingin bahwa memang ada produk Indonesia yang mendunia, yang tidak terlalu banyak, tidak bertele-tele gitu ya, Tidak sederhana, terlalu simple. banyak bercakap, ya, Tapi tapi kita bekerja punya gitu action. ya. Kita Iya, harus iya. action, berkarya, dan ini kan membawa nama baik Indonesia. Artinya balas budi kami, saya pribadi dan tim, ini dedikasi kita kepada Indonesia. Oke. Luna Guitar Works berdiri di tahun 2016. Ya, Selain seorang Tatak, Bintara Yuda, ada beberapa teman lain yang membidani lahirnya Luna Guitar Works? Ya, ada. Jadi foundernya saya, kemudian waktu itu kita ketemu di Sidoarjo. Bisa dibilang ini luthier saya, tangan kanan saya, namanya Mas Kiki gitu. Masih ada sampai sekarang ya? Masih di Sidoarjo. Kemudian ini tim saya dari awal. Kemudian baru-baru ini katakanlah ada Yosi, kemudian Ponco dan kawan-kawan lain. Artinya kita harus punya komitmen di awal. Oke. Gitu. Karya itu butuh konsistensi. Konsistensi ya. Kalaupun tidak butuh konsistensi, ini nanti akan jadi wacana dan ini tidak akan settle gitu loh. Iya, Saya iya, pikir iya. gitu. Dan juga Luna ini ketika saya membuat Luna gitu loh, tidak hanya sekedar hanya gitar kemudian jadi tok enough cukup gitu. Tetapi tadi di awal saya bilang we create a value. Luna ini privilege-nya gitu loh. Kita nyari privilege bukan hanya sekedar prestis dan segala macam. Gitu loh. Makanya produk anak bangsa yang mungkin sepengamatan saya sampai saat ini yang $3.000 ke atas mungkin baru brand kami gitu. Baru Artinya bukan Luna, hanya ya. mahal, tapi kita harus terus continue membuat produk terbaik gitu loh. Ya, oke. By the way, sudah dipatenkan? Sudah, ini proses. Lagi proses. Lagi proses. Yang membantu ini kita banyak dibantu. Terima kasih kepada pemerintah. Jadi Luna ini kebetulan ketemunya beberapa aksesnya menteri kan gitu ya, sampai netizen. Karena ada menteri yang memang menjadi pengguna dan kemudian bisa ada simbiosis mutualisme ya. Iya, Bantu iya. dong Pak Menteri, bantu dong untuk kita patenin ini produk kita, ini asli area Indonesia, ini anak Indonesia ini gitu ya. Iya, bahkan beberapa menteri kenal saya mungkin dari zaman saya masih muda gitu kan, jadi waktu di aktivis. Boleh disebut nggak namanya? Salah satu menteri yang memang hobinya main gitar dan menjadi pengguna dari produknya Luna Guitar Works. Oh, kalau kemarin ya bantu banget ya Mas Hanif Dagiri, former Ministry of Manpower gitu, Menteri Tenaga Kerja sebelumnya. Ya, di era Mas Hanif, sebelumnya di ya. era sebelumnya, kemudian sampai beli 3-4 gitar apa? Oh. Kemudian Mas Bamsud Ketua MPR, Oh ya, Pak Bamsud ya. Pak D Muldoko Kepala Kantor Staf Pak Muldoko Presiden, juga ya? orang Kediri. Oh, Ya, beliau oke. juga hampir sih ada kira-kira 9 menteri ya. 9 Kepala menteri. badan yang memang support kami, artinya ya ngundang kemudian membuat ikut join lah. Ya, Tapi end game-nya kita masih perlu terobosan gitu loh. Artinya masih perlu dukungan dari berbagai pihak sekali lagi. Karena nantinya saya berharap end game-nya Luna ini bisa menjadi pabrikasi gitu loh. Artinya apa? Pabrikasi ini bisa menyerap lapangan kerja berkualitas bagi banyak orang. Itu yang saya kemarin bicara ini di Metro TV gitu loh. Saya bicara seperti itu. Oke. Jadi masih ada harapan-harapan besar dari seorang Tatak Bintara Yuda gitu ya, untuk Iya, Pak. bagaimana ini kemudian tidak hanya berhenti sampai di sini ya, tapi kalau ini bisa skalanya bisa diluaskan. Anda nggak pernah khawatir tentang end user ya? Pasti ada ya. Seberapa masif pun nanti misalnya produk Anda ini tingkatkan, end user pasti akan produk Anda akan terserap juga oleh market ya. Iya, sampai saat ini meskipun terkadang saya sadar sebagai founder dan CEO ya, sadar ini produk mahal banget gitu loh. Iya. Tapi meskipun sebulan mungkin hanya laku 2-3 gitar, artinya ada effort orang untuk memiliki brand ini, tidak sekedar saya mengumpulkan uang kemudian beli dan segala macam. Yang tadi saya bilang di awal, kamu ketika membeli Luna Guitar Works, kamu tidak hanya mendapatkan value gitu loh, tetapi kamu mendapatkan privilege di situ, unik gitu loh. Uniknya di sini gitu loh. Iya. Artinya privilege ialah apa gitu loh. Ini
nanti bisa kamu delegasikan ke generasi berikutnya, gitu loh. Meskipun ini terkadang agak hiperbolis ya Pak, tapi beberapa customer sampai yang di Amerika dan Kanada itu dia bilang mengkonfirm, ini value-mu yang kamu jual di Luna gitu, dan ini is true gitu loh, dan ini faktanya seperti itu karena ini craftsmanship gitu loh. Craftsmanship itu di dalamnya bukan sekedar kerajinan, ada sense of business, human being, sama niche product tadi, artinya uniqueness tadi gitu loh. Betul. Luar biasa ya. Ini tidak hanya berpikir soal profit oriented, tapi juga berbicara tentang banyak hal ya. Dan itu yang menarik. Itu yang kemudian membuat saya tertarik ketika Mas Tatak menawarkan, yuk undangin saya dong di Rumah Inspirasi. Membuat saya nggak berpikir dua kali gitu ya. Untuk sayang kita nggak bisa melihat sosok produknya karena lagi sold out ya. Nggak ada display sama sekali. Nggak ada display ya. Ada pun masih yang belum matang ya. Belum di finishing. Jadi nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bilang, nggak bisa tahu yang Mas Tatak sebut tadi itu ini unik nih. Apanya yang unik? Karena sebagai awam seperti saya agak susah membayangkan. Kalau pemusik seperti Anda mungkin tinggal ngomong, oh ininya yang unik gitu. Orang udah bisa mencoba ya. Kesini kesalahan saya tadi merasa salah sih. Artinya tidak ada produk gitu. Tapi artinya coba saya jelaskan, kemudian mungkin kalaupun teman-teman rekan-rekan yang lagi menyaksikan acara ini, talkshow ini bisa dilihat di Instagram. Boleh. Nanti kita akan informasikan itu, dan kita masih punya banyak waktu. Silakan, sahabat Mercury, saatnya untuk sharing. Kalau Anda ingin menginspirasi apa yang sudah dilakukan, masih kulit luar, masih sedikit sekali yang kita bahas, tetapi kalau sampai di sini sudah menarik Anda untuk mengulik lebih banyak narasumber tamu saya yang luar biasa ini, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Kita break dulu ya Mas Tatak ya. Kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjut kembali masih di Rumah Inspirasi bersama saya Aldi Susanto, dan tamu saya di Rumah Inspirasi kali ini adalah Tatak Bintara Yuda, anak muda yang sungguh luar biasa. Tadi ketika kita berbincang secara off air juga banyak keresahan-keresahan beliau yang menurut saya luar biasa. Ini menarik untuk kita diskusikan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana awal dari keresahan yang kemudian memunculkan produk yang bahkan di luar negeri justru sekarang ini, kalau bicara konteks kekiniannya di luar negeri, jauh lebih diapresiasi ketimbang di dalam negerinya, dan ini juga menjadi keresahannya Mas Tatak. Tapi sebelum sampai di situ saya tergelitik untuk namanya Luna. Tadi saya bilang itu kan brand ambasadornya Luna Maya, malah dibilang wah lu cinta Luna gitu. Ceritakan Mas, kenapa kemudian ketika itu Anda dan teman-teman memilih Luna sebagai trademark? Karena saya pikir Luna itu suatu hal yang istimewa ya. Paling center of point dari bulan purnama, sinarnya kan lunar ya. Artinya saya harap Luna tidak hanya menjadikan ini produk instrumental musik, tetapi bisa menginspire bagi orang lain. Sampai hari ini kalau Luna Guitar Works sendiri memproduksi ada beberapa tipe begitu? Ya. Oke, ada berapa items dari produknya yang sudah dihasilkan sampai hari ini? Kalau variannya ada 6 string, 6 string, kemudian 7 string, 7 string senar 7 untuk gitar ya, senar 8, X string, kemudian headless gitar, kemudian modern. Headless itu yang kayak buntung itu ya? Iya, nggak ada kepalanya kayak itu. Vito Brata, Roma Irama, kira-kira gitu. Kalau untuk itu, dan itu punya varian nama sendiri. Kalau misalkan six string itu biasanya namanya Mandalika series, kemudian Supernova, banyak seri namanya Pak gitu. Kalau untuk bass sendiri ada headless itu namanya Kajeng series, kemudian six string. Semua pakai nama-nama Indonesia ya? Ada. Even itu yang dijual di luar negeri juga Anda kasih ya? Iya. Currently tahun 2022 ini kita sudah memberanikan diri untuk membuat amplification ampli kecil, Luna M, kemudian yang lagi nanti jadi coming soon ini akan jadi Luna pedal.
Luna pedal nanti ini saya bocorkan sedikit buat kawan-kawan. Ini baru Sahabat banget dan Mercury, sahabat Mercury kita Mercury ngomong ini Buat sahabat sahabat Mercury Mercury, ini pertama ini. Nah, ini namanya pedal efek. Nah, itu lumayan itu jadi pelengkap nanti di branding Luna Guitar Works. Jadi Luna pedal nanti namanya Ken Arok. Ken Arok. Lebih rebel lah, lebih Just pedal begitu ya, just pedal. pedal. Di situ ada overdrive, distortion, delay. Oh, iya. Gitu harganya. Berarti nanti cukup banyak juga ya, variannya ya. cukup banyak dan ini kita memberanikan diri. Artinya yang tadi saya bilang di awal, kita mungkin terbatas di SDA ya, resources. Tetapi SDM kami ini luar biasa gitu loh. Luar biasa ya. Saya optimalkan apa yang ada di dalam Luna gitu, dan ini untuk lagi-lagi untuk branding kemensifnya Indonesia di pentas dunia. Ya, gitar listrik ya ini ya. Jenisnya gitar listrik ya. Dan itu kalau range harganya kisaran berapa sampai berapa? Kalau boleh untuk tahu. harga saat ini Luna Guitar Works masih medium ke high end ya. Sahabat Mercury, jadinya kita sama netizen kemarin sempat dipaksa untuk mana second line-nya Yuna affordable price-nya gitu. Oh, iya. Kami belum. Akhirnya diturutin belum juga? Belum mungkin. Belum ya. Someday. Insya Allah di kita. Bisa ditekan sampai berapa? Separuh dari tadi sebut. Mungkin harganya kalau medium. Kalau yang paling murah berapa sekarang? 20 juta. 20 juta. Bisa separuh? 25. Kalaupun nanti yang high end itu kita dari 35 juta sampai dengan 60 juta. 60 juta high end ya. Kalau nanti yang. Itu yang Pak Menteri pakai 60 jutaan dong ya? Iya, Pak Menteri M. Lutfi. Pak Lutfi sebelum diganti oleh Desamer manajer itu dia 62 juta. 62 juta. Kemudian kalau nanti affordable price nanti kita launching, itu mungkin harganya di bawah 10. Jadi kabar baik buat teman-teman yang yang selama ini mendapatkan produk-produk ya, privilege-nya Luna juga. Iya, oke. Jadi itu sebuah dalam tanda kutip pengorbanannya Luna Guitar Works ya. Karena sebenarnya bukan segmennya juga gitu, tapi kan ini. Nah, menarik ya. Kalau kebetulan mungkin karena saya tidak paham gitar, tapi gitar itu bisa mahal banget ya, dan ternyata. Nah itu tadi sempat disebut-sebut kesulitannya soal resources ya. Ini bahannya dari apa, Mas? Kalau boleh tahu? Bahannya sebagian ada yang impor, sebagian ada. Masih ada yang impor dari lokal gitu. Kalau impor itu biasanya maple, Canadian maple, dan beberapa kayu memang tumbuhnya hanya di winter. Seperti Kanada, US, Eropa bagian utara gitu. Itu akan berbeda kalau diganti dengan kayu-kayu yang ada di Indonesia. Beda banget. Tergantung setiap kayu bisa dijadikan gitar. Artinya kayu yang tunut ya. Kalau Indonesia ini sudah ada kayu luar biasa seperti rosewood, sono keling. Bahasa Wong Jawa ini sono keling itu rosewood. Makassar ebony Makassar. Mahogani atau mahogani. Mahoni itu tiga pilar kayu terbaik di dunia dan diakuin oleh komunitas internasional. Dan itu ada di Indonesia? Ada di Indonesia. Jadi kita bersyukur sepanjang kita dilewati garis ekuator Khatulistiwa, itu kayu terbaik di dunia. Kayu semua. tetap ada gitu. Ya. Dan tetapi masih ada kesulitan soal resources ya? Ya, untuk kayu ketika kita bikin gitar terbaik terus kita butuh material terbaik kayu, kita harus memang butuh proses. Ya, artinya gitu. bukan terus kayu sembarangan, mungkin kayunya ya sama-sama mahoni, tapi mahoninya yang kayak apa? Pilihan gitu ada grade 3A, 5A dan segala macam. Nah, itu yang bikin susah ya. Tapi kalau soal kreativitas, soal yang lain-lain, enggak. Ini soal SDM. Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Ternyata cukup banyak yang ingin bergabung melalui WhatsApp. Teman-teman di Posko sedang sudah mengkoleknya untuk saya. Ada Mas Vino yang menanyakan awal mula berdiri, berapa modal yang dibutuhkan dan bagaimana pemasarannya ketika itu di awal-awal. Berapa yang modal dibutuhkan? Iya, berapa modal yang dibutuhkan? Mungkin ketika awal-awal dulu di 2016 itu ya. Terus kemudian memasarkannya waktu itu seperti apa? Ini ada yang pengen tahu ini, Mas Vino namanya. Oke. Jadi awal-awal kita buat dengan modal seadanya sih, Pak. Jadi setelah mungkin berapa ya? Prototipe gitar kami ada 3 tuh. Waktu awal itu 3 dan itu
survive dan fight-nya luar biasa. Artinya ketika saya tidak beranggap Luna ini jadi pionir, tetapi saya pikir ketika kita mengklaim bahwasanya kita butik dan kita harus main di pasar high end gitar, itu saingannya luar biasa gitu loh. Cukup banyak ya. Cukup Tapi banyak. merek-merek luar negeri atau di dalam negeri sendiri ada pesaing-pesaing Luna Guitar Works. Pesaingnya, kompetitornya ada ya, tapi Ada ya? tidak menjadikan bargaining position ya untuk kami gitu. Tapi kalau kami sih melihatnya syukur kalau ada lokal produk yang seperti kami, ayo kita malah ingin kolaborasi seperti apa Kolaborasi, gitu. ya, Kita ya. saling support, tidak. Tapi kalau bicara konteks hari ini yang head to head dengan Luna itu ada yang dalam negeri. Saat ini mungkin ada ya, tetapi kalau customer saya yang dari Amerika kemarin bilang kenapa dia milih Luna, karena Luna sementara ini leading kalau klasemen tuh di atas itu untuk segmen butik gitar gitu loh. Butik Dan gitar. juga secara kualitas kita beda gitu loh. Ya untuk produk-produk gitar yang high end ya. Karena privilege-nya dan effortnya kami itu ketika kita bermain di pangsa harga medium high end ya, ketika awal berdiri gitu, dan juga waktu awal-awal berdiri pun 3 bulan pun gitu gitar belum laku Pak. Belum laku Jadi ya? kita effortnya luar biasa. Nah ini yang Mas Vino pengen tahu. Ya. Memasarkannya sebenarnya apa? Dari mulut ke mulut atau gitar itu dibawa untuk Dari mulut ke mulut itu seperti apa waktu itu? mungkin Apa? 10% ya, 90% saya terima kasih ke media sosial aja sih. Instagram saya thanks to banget ke Instagram. Ya. Dan laku pertamanya dari Instagram ya? Instagram. Oh. Dari Instagram, dari customer dari mana saya lupa kemarin tuh, Orlando ya, US, kemudian satu lagi dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Jadi 3 itu butuh waktu berapa itu? 4 bulanan lah ya. Untuk laku. 3-4 bulan. Sekitar 3-4 bulanan ya. Dan itu Dengan brand baru ya, saingannya wah gitar-gitar second yang artinya yang bekas-bekas yang merek Amerika kan. Jadi kan itu juga buat juga kita. Jadi itu ya ketika Tapi awal. sebagai produk anak bangsa kita harus much confident. Iya Kita dong. tidak itu sih yang menjadi bargaining positionnya Luna Betul, sekarang untuk betul. membawa nama Indonesia di dunia gitu. Nah itu juga yang menjadikan tamu kita ini cocok di Rumah Inspirasi ya. Itu yang harus dipegang betul ya, nilai-nilai itu. Kita ke penelpon. Selamat sore Mercury. Selamat sore. Ya, selamat sore dengan? Saya Fani. Selamat Fani? sore Mas Aldi, Mas Tatak. Ya, selamat sore Mbak Fani. Apa yang mau ditanyain? Mau beli gitar? Ini saya kan tertarik nih sama topik acara ini. Ya. Kan kebetulan saya tadi udah ngeliat dari poster di IG-nya Mercury, memulai bisnis dari hobi. Nah, saya ini kan baru lulus kuliah. Terus saya tuh punya hobi melukis nih. Saya tuh juga pingin sukses kayak Mas Tatak, yang dari hobi jadi sumber rezeki. Oke. Tapi saya ini nggak punya modal di finansial dan juga relasi saya masih sedikit nih. Nah, kira-kira apa ya Mas Tatak ya yang harus saya lakukan supaya saya bisa sesukses Mas Tatak nih, yang dari hobi tapi jadi sumber rezeki? Oke, baik. Itu ya, Van? Iya. Iya. Ya, kirain mau beli gitar enggak ya? Kebetulan juga nggak bisa gitaran. Oh, kebetulan nggak bisa gitaran ya. Oke, baik. Iya. Thank you. Ya. Iya, terima kasih. Ya, didengarkan di radio ya. Oke, terima kasih Fani. Jadi ini sudah mulai menggelitik sahabat-sahabat Mercury ya untuk tahu bagaimana perjuangan Anda. Ini luar biasa. Monggo silakan ditanggapi. Kalau Fani ini hobinya melukis, tapi gimana cara melukis kemudian bisa membuat seperti Mas Tatak yang hobi main gitar, pemusik, bisa bikin Luna Guitars gitu. Terima kasih Mbak Fani, sehat sedoyo ya. Saya intinya ini bukan soal modal atau apapun ya. Saya menekankan kamu yakini motif passionmu ya, follow your passion gitu loh. Yeah. Seperti saya, dan ini soal craftsmanship, kamu pun juga di segmen seperti itu gitu loh. Artinya modal tidak terlalu penting kalau kita tidak action gitu loh. Artinya kita harus punya action dan ikhtiar yang kuat bahwasanya kita believe apa yang kita yakini, produk kita atau idea, gagasan kita ini akan jadi hasil value nanti di masa yang akan datang. Itu sih intinya gitu loh. Ini soal sukses dan enggak. Terima kasih Mbak Fani gitu. Ini sukses itu sebenarnya proses aja gitu loh. Iya. Sampai Bonus ya. Bonus. Yang penting bagaimana kita ada on track terus gitu ya. Iya, yang penting kita mengayuh, yang penting kita selalu tiap hari itu berkarya
dan untuk Indonesia saya pastinya gitu loh Pak. Dan itu sih yang jadi modal utama. Kerja keras juga tidak mengkhianati hasil kok. Ya. Gitu. Oke, tapi boleh sharing nggak membangun relasinya seperti apa? Apa mau thanks to Instagram lagi? Terima kasih kepada media sosial karena itu cara Anda untuk mengembangkan relasi, atau kebetulan memang seorang Tatak ini ya entah given dari yang maha kuasa ya, kenal banyak menteri, itu kan menjadi lebih mudah buat Luna Guitar Works. Iya, salah satu juga akses ke sana, ke istana itu sih yang alhamdulillah sih dari beberapa kawan-kawan ya. Artinya juga terlepas saya orang basicnya selain gitaris ya, orang pergerakan ya, demo-demo dulu waktu jadi mahasiswa gitu. Jadinya saya punya sedikit ya senior yang ini saya pikir saya tuh tipikalnya selama kita kerja bener dan menghasilkan untuk banyak orang nantinya, saya pikir saya nggak takut terobos aja kemudian. Selain saya memang anak kolongan gitu, jadi terobos aja gitu loh. Jadi ya sampai saat ini gitu loh. Dan sampai saya dapat teman-teman ya menteri yang selama ini mungkin menteri kalau biasanya ngundang saya ataupun saya ketemu beliau ya by WA aja sih, japri langsung. Jadi saya paling oke lah ada protapnya ya, protokoler, tapi kemarin sampai tidak terlalu kaku juga untuk tidak ini, kaku sampai Pak Muldoko, Pak Pratikno itu sudah mengakses saya ya. Sempat udah WA pribadi artinya saya hanya segelintir orang hebat Pak. Banyak anak bangsa yang hebat di luar sana. Termasuk tadi Mbak Fani dan kawan-kawan gitu loh. Artinya ini soal kemampuan dan soal action. Idea gagasan tanpa action saya pikir fantasi belaka gitu. Barangkali yang paling penting itu Mbak Fani, nggak perlu harus nunggu Anda kenalan dengan menteri-menteri juga untuk memulai menjual lukisan Anda atau membuat lukisan-lukisan berkarya melalui lukisan Anda begitu ya kira-kira ya. Tetapi kan paling tidak belajar dari bagaimana Mas Tatak mengembangkan relasinya, itu menarik juga untuk pertimbangkan nantinya. Yang penting itu action ya. Gak usah mulai dulu karena kalau kita aku nggak punya kenalan ini, aku nggak punya modal, nanti nggak action ya nggak ada produknya gitu Selama kita yakin produk kita keren, hebat, awesome, ya kita pasti believe kok, yakin dan sukses. Oke, thank you Mbak Fani, thank you juga. Kemudian Dinda, berapa harga Luna gitar termurah yang ditawarkan? Kepikiran nggak produksi gitar dengan harga yang ekonomis? Tadi udah kejawab sih ya. Iya, sudah diulang lagi. Iya, monggo silakan. Sangat kepikiran sih. Jadinya ya ini menjadi PR kami di workshop. PR saya juga mengevaluasi diri saya juga, ini salah saya apa terkadang gitu loh. Apakah ini gara-gara bikin menggagas produk terbaik awal-awal udahlah harganya mahal, kemudian dengan kita menyodorkan produk yang berkualitas jadinya kita tidak sedikit mengabaikan produk yang second line tadi, medium customer and user tadi yang low dan medium gitu loh. Tapi kabar bahagia, insya Allah as soon as possible segera mungkin juga kita akan membuat second line ya. Second line nanti dengan nama mungkin bukan Luna gitu loh. Iya. Karena kalau Luna nanti khawatirnya orang jadi ini confused ya. Jangan-jangan Luna sekarang turun ini turun. Malah downgrade. Nah, kalau jadi downgrade gitu kan nggak menguntungkan juga begitu ya. Kita masih jaga privilege-nya Luna gitu. Ya, mungkin nanti by Luna gitu ya. Jadi orang tahu ini adiknya Luna toh gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Itu ya Mbak Dinda ya. Kemudian Pak Julius, apa yang membedakan Luna Guitar Works dengan merek yang lain? Nah ini banyak poin yang membedakan merek lain. Salah satunya ialah gagasan soal produk, artinya value-nya produk itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah ini soal SDM ya. Artinya presisi ketika kita membuat gitar ya. Ini handmade, kemudian ini kita human being. Ini kita benar-benar pakai passion, pakai shawl luar biasa. Teman-teman di workshop ini bukan sekedar kayu kemudian ini kita pakai. Kalau zaman dulu kita mengenal empu, gandring, empu tuntular, mungkin seperti itu kali. Gitu ya. Kita benar-benar pakai ini memang empu-empu semua ini, meskipun dari sisi usia masih muda ya, tapi empunya gitar ya, bukan punya keris gitu ya. Jadi kira-kira kayak begitu ya. Kita menyikapinya ketika awal itu ialah ini sebuah mahakarya sekali lagi, masterpiece. Kemudian kita harus apresiasi dari diri kita sendiri sebelum kita kita edarkan ke masyarakat luas gitu loh. Ya. Oke, baik. Mas Tatak, saya harus break lagi karena kita punya beberapa iklan dan yang harus kita putar dulu. Nah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan. 「
Dan waktu kita terasa pendek, ternyata kita berbicara dengan orang yang wow, keren. Luar biasa gitu ya. Mas Tata, kita lanjut ya. Siapa? Ini kita dari tadi kita belum ngobrol tentang keseharian beliau begitu ya, dan lahir di mana, terus bukan mengawali tapi menghabiskan masa sekolahnya di mana. Cerita dong sedikit. Pasti kelahiran Jakarta ya. Saya kelahiran Jakarta. Dari kelahiran Jakarta. Kemudian besar di Jakarta sampai? Besar di Jakarta, di Depok, kemudian sempat SD sekolah di Trenggalek, jadi tahu jadi bahasa Jawa ngerti kan? Karena anak kolong ya. Anak kolong. Ngolong-ngolong terus sama bapaknya gitu ya, ke keliling-keliling gitu. Bapak sempat di Trenggalek ya. Bapak sekolah, kemudian anaknya wis kono ae ngono lho kali. Jadi sempat di Trenggalek. Terus 3 tahun kemudian ya kembali ke Jakarta sampai ke Jakarta. begajulan di Jakarta dan segala macam. By the way, ketemu mantan pacar yang sekarang jadi istri itu di mana? Mantan pacar itu saya ngapel dari jadi cerita ini dari Jakarta ke Malang. Saya samper ke Turen karena dia dulu kan. Tapi ketemunya di mana waktu itu? Iya di BRI Turen. Jadi ketemu di Malang gitu. Iya di Malang, tapi saya nyamper ke Turen, Pak. Langsung nyamper. Rumahnya Turen. Langsung nyamper. Dan akhirnya jadi begitu ya. Jadi. Dan sekarang sementara sampai hari ini itu memutuskan tinggalnya di Kota Batu. Kota Batu ya di Junrejo itu. Iya, istri baru satu ya. Insya Allah Pak, satu Pak. Gitu ya. Kepengen 2 pun kayak belum. Belum dan jangan gitu ya. Apalagi kalau nyonya lagi dengerin gitu ya. Oke, baik. Tapi kira-kira itu perjalanan banyak perjalanan yang cukup hanya saya yang boleh tahu gitu ya. Tetapi luar biasa ketika kemudian beliau punya passion yang sekarang digeluti, dan passionnya juga menurut saya berhasil banget begitu ya. Iya. Ya kan? Dan inilah cerita, monggo. Karena tadi kembali kalau kita tegas, kalau kita tidak tegas sekali lagi ya kepada diri kita sendiri ingin kita seperti apa ya, kita tidak akan bisa menghasilkan positive vibe. Kita tidak akan bisa menghasilkan ide atau gagasan gitu loh. Saya pikir ketika passion saya di instrumental, khususnya di gitar sendiri, dan saya merasa ini saya yakin gitu loh. Gitu ini ya? Saya harus bisa. Dan jika apalagi konteksnya kita nanti ke depan ini kita membawa nama Indonesia gitu loh. Bukan hanya sekedar lokalan ini gitu loh. Karena memang produknya sudah banyak juga yang di dunia gitu loh, Pak. gitu ya. Di area dunia semuanya gitu loh. Karena Luna Guitar Works ini kalau istilahnya Mas Tatak itu punya dealer-dealer ya. Dealer-dealer di di negara-negara lain. Ya, authorized dealer ya. Di Peninsula, di Singapura, kemudian Sydney, kemudian Kanada on progress, USA. Cukup banyak sudah ya, cukup banyak London, ya. Iya, artinya yang kenapa tadi saya menegaskan ketika di obrolan awal stakeholder terkait pemerintah, yuk kita kolaborasi, yuk kita kerjasama, yuk kita perlu dukungan loh, gitu loh. Ini bukan sekedar produk anak bangsa aja gitu loh. Ini kadang aku agak-agak rewel nih kalau udah ngomong ini, nasionalismeku jadi ke bawah. Artinya bedakan produk anak bangsa dan produk terbaik anak bangsa gitu loh. Produk terbaik ialah kita sudah membawa branding Indonesia itu, made in Indonesia, handcrafted Indonesia, hashtag yang bangga buatan Indonesia, pemerintah gencar campaign kan itu mana gitu loh. Kami ini yang single factor selama ini gitu loh. Iya. Kita tidak hanya sekedar butuh funding dan segala macam, sponsorship dan segala macam. Ya kita butuh rangkulan gitu loh. Kita butuh sponsorship juga, karena untuk gitar sendiri, karena impian saya dan teman-teman ialah kita harus bisa membawa nama Indonesia, kita harus bisa ikut pameran. Sekali lagi ini pameran NAMM Show di Anaheim, USA. Itu dari tahun 1902. Itu Anaheim itu ialah olimpiadenya alat musik di berbagai belahan dunia setahun sekali. Bukan cuma gitar berarti. Bukan hanya gitar, tapi lebih ke instrumen gitu. By the way, Luna Guitar Works sudah pernah hadir di itu
masih dalam keinginan ya. Kabar bahagia tuh biasa belum. Oke. Nah, itu dia yang kemudian dalam tanda petik ya, entah bahasa saya tepat atau enggak, digugat oleh Mas Tatak. Pemerintah, piye ini sudah ada anak bangsa yang enggak ngerepoti panjenengan, Ikut kampanyekan nama Indonesia lagi. Iya, ikut mengkampanyekan nama Indonesia dengan produk yang premium produk. Tapi kemudian kok kita dibiarin aja ya, kok kita nggak ada support apa gitu ya. Itu yang barangkali menjadi keresahan Anda juga ya? Iya, karena saya gemes gitu loh. Artinya yang hanya disodorkan di umum, kalayak umum, publik ialah hanya produk anak bangsa yang mungkin tidak mendiskreditkan, ialah mungkin kaos, gorengan, dan segala macam dan lain-lain. Tidak mendiskreditkan seperti itu. Artinya produk yang bukan hanya gitar pun ini banyak gitu loh, Pak gitu loh. Nah, syukur kalau saya menjadi kontingen wakil Indonesia untuk mengkampanyekan tadi bangga buatan Indonesia, lokal produk, niche produk. Itu sih yang saya pikir ini suatu kebanggaan bagi kami ya. Dan ini nantinya bisa membawa lagi-lagi nama baik Indonesia, positif vibe-nya itu di dunia gitu. Iya. Dan ini curhatan orang yang kenalan menterinya banyak. Coba bayangkan mereka-mereka yang baru merintis dan pengen seperti panjenengan di level panjenengan, itu juga butuh support yang lebih luar biasa lagi, benar begitu kan? Ini yang udah kenal akses, yang bukan saya yang bilang ya, teman-teman ya udah kenal akses beberapa menteri, sampai netizen terkadang, wah ini gitar para menteri ini aristokrat dan segala macam ini. Tetapi artinya ya kita tidak melulu cengeng ya, tapi kita harus berkarya gitu loh. Setiap hari kita harus mengayu, kita menghasilkan bangun tidur, kita harus menghasilkan ide-ide apa yang perlu memang kita lakukan untuk hari ini gitu loh. Karena kesempatan itu memang prosesnya ya terus menerus, Pak. Betul. Value itu bukan end game ya. Value itu hanya proses gitu loh. Proses selama ini sampai mungkin kita end game nanti gitu loh. Dan teman-teman sahabat Merkuri juga jangan pernah putus asa dan pernah lelah untuk bermimpi. Betul. Gitu loh. Begitu selesai mimpimu, selesai juga seluruh hidupmu sebenarnya, ya, suka atau tidak suka. Ada Mbak Natalin, apakah sudah punya pasangan? Tadi baru saya tanya, baru satu, tapi nggak akan nambah kok. Nggak minta nomor? Nggak minta nomor WA? Nggak minta nomor WA, boleh nanti ke saya aja boleh. Nah, siapa yang punya peran besar bagi Mas Tatak, ini pertanyaan Mbak Natalin, dalam hidup Anda sampai hari ini barangkali begitu ya. Kalau sudah punya, apakah sudah punya pasangan? Saya jawab sudah, gitu ya. Sudah punya putra sudah. Gitu. Sudah mau 4. Nah, sudah mau 4 lagi. Dan kalau kemudian pertanyaannya siapa yang punya peran besar bagi Mas Tatak? Yang sangat berperan besar dan punya kontribusi yang berarti dalam hidup saya ialah saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Pastinya of course. Kemudian ialah orang tua saya yang selama ini luar biasa. Ibu saya yang Mutini cerewetnya setengah mati, bapak saya luar biasa ngebukinya, galaknya tentara gitu ya. Gitu. Kemudian ya pastinya bidadari saya yang di rumah selalu sabar gitu, meskipun cerewet kan gitu. Istri saya yang membuat support dalam hidup ini gitu sama anak-anak. Iya, luar biasa. Oke, kemudian Pak Daniel ini ya, kalau keinginan Mas Tatak punya pabrik dengan menyerap banyak pekerja terwujud, apakah bisa menyediakan gitar dengan harga terjangkau? Wah, ini pertanyaan berulang lagi nih. Ternyata memang sepertinya second liner dari Luna ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Jadi, begitu ya. Punchline-nya ditunggu ini. Betul. Waiting for the punchline nih. Tapi saya jawab langsung, Pak. Boleh. Pastinya, Pak. End game saya ya, artinya hidup ini kan orang motivasinya beda-beda ya, saya pikir ya. Kalau saya pribadi sih nggak mulu-mulu, Pak, gitu loh. Artinya you make own legacy. Saya pikir nggak history ya. Kalau history mungkin saya terlalu sombong juga. Legacy saya pikir yang kedua ialah value tadi gitu loh. Artinya value ini kita pabrikasi itu kan end game-nya kan menyerap lapangan kerja berkualitas. Sekali lagi ya, lapangan kerja yang berkualitas bagi banyak orang, hajat hidup orang banyak gitu loh. Harusnya pemerintah itu pun harusnya sudah tahu gitu loh. Kenapa ragu-ragu? Baik stakeholder ya, saya mengajak ya stakeholder pendengar Merkuri. Nah, stakeholder ini ya baik pihak swasta dan segala macam pemerintahan.
yang memang yuk kita kolaborasi seperti apa yuk untuk membesarkan Luna gitu loh. Karena gagasan saya ini bukan buat profit saya pribadi gitu loh. Ini untuk nama baik Indonesia kok. Di bidang sektor komprehensif tadi, ekonomi kreatif tadi gitu loh, aircraft tadi gitu loh. Dan saya enough, cukup ketika mungkin Luna ini berjalan semestinya ya. Karyawan baik, manpowernya baik seperti PT Kort yang di daerah Mojokerto, Moro Industri itu asing gitu loh. Setelah dia banyak investor dari luar, kemudian ini banyak menyerap lapangan pekerjaan 2.600-an orang yang kerja di situ. Pribumi yang kerja gitu loh. Sedih ketika yang top level manajemennya itu orang asing semua gitu loh. Terus sekali lagi saya bicara ini saya tidak tendensi ya, tetapi artinya tolong yuk gitu loh. Sekali lagi support produk terbaik anak bangsa bukan sekedar Luna gitu loh. Ini nanti value-nya di situ Pak gitu loh. Betul. Saya bisa merasakan kegudahan Anda begitu ya, karena kita sebagai orang swasta yang apa namanya, ya kita bukan nggak tahu pemerintah punya banyak kesulitan, tapi harusnya apa yang disampaikan Mas Tatak terakhir ini menjadi perhatian begitu ya, karena ini udah jelas nih produknya premium end gitu ya, apa namanya premium produk gitu ya, dan kemudian high end ya, dan kemudian marketnya sudah ada. Marketnya udah ada. Privilege-nya sudah. Ya, privilege-nya udah ada. Berarti kan tinggal tinggal kemudian pemerintah di semua levelnya menurut saya, mulai dari mungkin kalau di Sidoarjo Pemkapnya atau Pemprovnya atau pemerintah pusatnya, kemudian datang dan menanyakan seandainya kemudian saya katakanlah ini kita wawancara imajiner gitu, saya mewakili pemerintah dan saya menanyakan kepada CEO-nya Luna Guitar Works, Mas Tatak apa yang panjenengan butuhin, monggo disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti kan tersimpan jejak digitalnya di YouTube-nya Mercury, siapa tahu nanti diakses dan kemudian ya kita berharap mudah-mudahan bisa terpenuhi. Apa yang dibutuhkan sekarang ini? Yang dibutuhkan sponsorship dan funding. Even funding business as usual or funding philanthropy itu monggo aja gitu. Artinya kita membuka kesempatan stakeholder terkait ya untuk support dukungan yang luar biasa karena impian kami ialah ini bukan sekedar home industry, bukan sekedar workshop biasa gitu. Ini pabrikasi gitu loh. Is emas gitu loh. Artinya kalaupun tidak ada funding yang memang sponsor untuk kita lebih expand ke luar negeri, ini kita tetap berkarya kok. Meskipun kita dengan effort yang seadanya ya. SDM kita berkualitas kok. Tidak genting untuk soal ini gitu. Ya artinya mungkin dalam bahasa apa namanya pejuang sejati macam Mas Tatak ini kita nggak ngemis-ngemis nih. Kita ngomong apa namanya, lu mau kasih gua terima gitu kan, bahasa Jakartanya kayak gitu. Anda mau kasih saya terima karena itulah kebutuhan untuk membesarkan Luna Guitar Works. Paling tidak kalau misalnya saya membayangkan juga begitu ya, entah kenapa saya bisa menjadi corongnya Luna ya. Saya membayangkan ketika kemudian Luna bisa mengikuti pameran di luar negeri di mana begitu, wow. akan makin positif vibe-nya sih buat Indonesia itu sih gitu loh. Luar biasa, harusnya ada stakeholder terkait ataupun orang yang paham pengusaha di luar sana ialah ini positifnya vibe-nya luar biasa karena ini untuk enhance bukan hanya perusahaan, ini soal nama baik Indonesia. Nama baik Indonesia dan karyanya itu sudah terbukti. Yang paling penting adalah karyanya sudah terbukti. Tinggal ada goodwill yang kuat untuk kemudian mensupport, harusnya habis-habisan ya. Karena produk anak bangsa itu saya pikir kita bukan hanya gagasan dan ide Pak, tetapi kita sebagai founder ya, terutama teman-teman yang lagi sedang memulai usaha yang lagi mimpi saat ini dan apa sudah action, saya pikir kita harus punya tekad dan nekat gitu loh. Tekad dan nekat yang kuat, karena kalaupun kita tidak punya tekad yang kuat, kita terbatas sama funding ekonomi, kita akan nyerah di situ aja, kita enough gitu loh, kita game over gitu loh. Ini bukan soal wawasan kebangsaan ya, tetapi saya ingin bilang saya punya tekad yang kuat sampai detik ini gitu loh. Kita butuh funding, kita butuh money gitu loh. Tetapi tekad kita yang akan lebih kuat ketimbang money tadi Pak. Gitu loh. Karena saya pikir teman-teman pendengar sekalian, tekad yang kuat tidak akan ada gitu loh kalau kita pun yakin dengan produk kita bagus gitu loh. Gitu loh Pak. Saya pikir kalau generasi muda, funding father kita kalau tidak punya tekad yang kuat, tidak ada peristiwa 1928.
Ya, betul. Tidak ada peristiwa 1945. Jadi kita butuh momentum. Ya. Momentum seperti itu. Oke, luar biasa ya. Itulah profil dari seorang Tatak. Sebentar, saya mengingat namanya Tatak Bintara Yuda ya. Ya, bentar. Tatak Bintara Yuda. Anak muda masih umur 30-an sudah sukses menjadi membuat karya yang luar biasa namanya Luna Guitar Works, dan keresahan-keresahan kegundahan-kegundahannya sudah ada. Sebagai closing statement, saya membacakan pertanyaan Pak Michael. Saat memulai bisnis dulu, apa kegalauan yang dirasakan? Mungkin tadi sudah kita bahas, tapi kemudian yang kedua, apa tips yang bisa dibagikan untuk sahabat-sahabat Mercury yang ingin memulai usaha? Mas Tatak, ini sekaligus menjadi closing statement karena nggak kerasa ya, waktu kita sudah 1 jam ya. Silakan Mas Tatak, apa closing statementnya? Tipsnya apa? Ini lebih tips aja ya, share aja. Untuk yang memulai, tadi saya bilang di awal, ialah kita believe sama idea, gagasan yang kita yakini, kembali ke hati. Ini soal hati, ini soal passion gitu loh. Yeah. Jadi tidak serta-merta bagi teman-teman lulus sekolah, kuliah, artinya kita tidak kerja itu tidak melulu menjadi pegawai kok. Kalau kata orang tua saya, anak aku jadi pegawai gitu kira-kira. Kita motivasi kita dan value kita itu inginnya kemana gitu loh. Saya pikir kalaupun Anda punya karya, tuangkan lewat action. Oke. Gitu. Jadi jangan sekedar wacana, harus action dan harus punya tekad yang kuat gitu loh. Harus action dan punya tekad yang kuat. Karena kalau boleh moto hidup saya saat ini ya, mungkin kerja itu menghasilkan karya. Gitu loh. Ya. Selebihnya value gitu loh. Selebihnya value. Value gitu loh. Okay. Dan juga untuk ke depan saya berharap sekali lagi, sebelumnya saya ini bilang di Metro TV ya, live, saya pemerintah harus mendukung produk anak bangsa gitu loh. Karena kita ingin menjadi negara yang kuat. Ya. Kita ingin menjadi epicentrum ekonomi dunia di 2045 sesuai dengan program Presiden Jokowi. Saya pikir pemerintah harus mendukung 4 pilar itu. Ya. Saya boleh ulangi di sini gitu. 4 pilar itu ialah pilar sponsor sports, sport olahraga. Kemudian olahraga misalkan tidak hanya cabang sepak bola, badminton, bertangkis, atletis dan segala macam ya. Pilar kedua ialah sains dan teknologi. Artinya bukan hanya sekedar ilmuwan memulai suatu temuan dan segala macam, tetapi dosen-dosen yang ingin membuat karya jurnal internasional itu kan butuh support dan butuh money juga gitu kira-kira. Yang ketiga ialah pilar otomotif. Pilar otomotif ialah teman-teman yang sedang meng-create electric vehicle, cikal bakal mobil listrik. Mungkin teman-teman dari ITS, ITB dan teman-teman anak bangsa yang luar biasa menghasilkan karya di bidangnya otomotif. Yang keempat ialah pilar Kemensis atau UMKM seperti kami. Jadi saya pikir 4 pilar itulah yang akan membuat Indonesia akan menjadi pusat peradaban ekonomi dunia di 2045. Oke. Baik. By the way, alamat-alamat sosial media yang kalau pengen ketemu atau pengen berkomunikasi dengan Mas Tatak bisa lewat apa saja, monggo disampaikan pelan-pelan mungkin. Bisa teman-teman by WA boleh nomornya gitu misalnya. Ya, kalau WA ada di Instagram Luna Guitar Works, itu ada di WA-nya itu Instagram Luna Guitar Works. Kemudian like, share, juga subscribe yang di YouTube Pak. YouTube-nya ada sama Luna Guitar Works, ya official. Kemudian udah kalau saya pribadi pakai Tatak official aja. Tatak official. Tatak Baik. official. Silakan Anda mengakses. Matur nuwun sangat ya, Mas Tatak Bintara Yuda ya. Sehat Pak, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sukses. Saya menyimpan pernyataan Anda ini di YouTube kami, dan mudah-mudahan ini juga entah cepat ataupun lambat akan diakses juga oleh para pemangku kepentingan untuk kemudian memperhatikan betul apa kegundahan-kegundahan seorang anak muda yang sudah berprestasi luar biasa sebenarnya untuk Indonesia.
Terima kasih sekali lagi. Sehat kasih. terus ya. Sehat-sehat juga. Oke, baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini saya menutup Rumah Inspirasi untuk janji ketemu di Rumah Inspirasi dengan tamu hebat selanjutnya. Sampai jumpa.